Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Ini adalah video pembahasan latihan soal kelompok matematika peminatan SMA Lab School Cibubur, mata pelajaran Bu Eti. Ya, sekarang kita akan bahas mulai dari nomor 1. Di sini, fungsi fx sama dengan cos 2x min 5 untuk jangkauan segini. Naik pada interval. Nah, untuk nomor ini, pertama kita harus mengetahui konsep bahwa titik stasioner itu adalah titik di mana turunan sama dengan 0, gitu ya. Jadi, tahap pertama kalau mau ngerjain seperti ini, kita harus mengetahui titik atau nilai stasioner dari fungsi ini terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan pertama kali dan kita sama dengan 0. Oke, di sini kita tulis kembali fx itu sama dengan kita tulis kalau f turunan dari fungsi ini itu menjadi apa? Min 2 sin 2x. Nah, karena kita ingin mencari pada titik stasioner itu berapa, kita sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita pindah ruas ke sini dan mendapatkan hasil sin 2x itu sama dengan 0. Kemudian kita ubah 0 ini menjadi dalam bentuk sin. Jadi sin 2x itu dapat kita tulis menjadi sin 0. Nah, setelah mendapatkan persamaan sin seperti ini, kita bagi menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, 2x itu kita samakan dengan 0 tambah k 360. Nah, yang kedua, 2x itu kita samakan dengan 180 ditambah k 360. Kita harus ingat, kalau dalam bentuk sin, itu kemungkinannya menjadi seperti ini. Kita sederhanakan menjadi k 180 dan yang kanan itu x sama dengan 90 ditambah k 180. Nah, kemudian kita coba masukkan nilai konstantannya atau nilai k-nya berupa bilangan real. Bisa 0, bisa 1, bisa 2 gitu ya. Tapi kita harus perhatikan jangkauan ini. Kita coba yang kiri, k0 180 berarti x sama dengan 0. Masuk nggak? Enggak, karena ini tidak sama dengan. Kita coba k sama dengan 1. Kalau k sama dengan 1 itu kita mendapatkan nilai 180. Nah, ini masuk ya. Yang kanan, k0 itu 90 berarti masuk. Oke. K1 juga masih masuk. Itu 270. Nah, sudah mendapatkan nilai-nilai ini, kemudian kita substitusikan ke nilai turunan yang kedua. Untuk apa? Untuk melihat yang mana yang merupakan nilai maksimum dan yang mana yang merupakan nilai minimum, gitu ya. Sebenarnya kalau kita kayak gini dan kemudian kita kembalikan ke awal, kita substitusikan, kita dapat nilai y, itu bisa kita coba, tapi biasanya caranya akan terlalu panjang. Jadi kita akan memasukkan semua nilai ini ke dalam turunan kedua dari fungsi fx. Jadi kita masukkan ke dalam fungsi x, diturunkan 2 kali, gitu ya. Turunan kedua dari fungsi x apa? Kita lihat aja, turunan pertama kita turunkan lagi. Jadi turunan keduanya adalah min 4 nih ya. Yang ini kita turunkan lagi. Nah, menjadi min 4 cos min 4 cos 2x. Nah, kita masukkan. Kalau x 180, hasilnya adalah min 4. Oke. Kalau x-nya sama dengan 90, itu hasilnya adalah 4. Kalau x-nya kita masukkan 270, itu kita mendapatkan hasil sama dengan 4 juga, gitu ya. Nah, kita harus ingat sifat seperti ini, oke? Sifat ini kita harus ingat. F aksen x itu jika lebih dari 0, itu adalah nilai min, oke? Kalau jika dia kurang dari 0, itu adalah nilai max. Nah, kalau dia sama dengan 0, f double aksen x, itu adalah titik belok, gitu ya. Nah, kita harus ingat ini. Nah, kita lihat yang hasil min. Kalau hasil min, itu berarti dia adalah nilai max. Oke, di sini max. Kalau yang hasilnya plus, berarti dia nilainya min, gitu ya. Jadi terbalikan.
Kalau sama dengan 4 berarti dia sama, dia adalah nilai minimum. Setelah kita dapat mengetahui mana nilai yang merupakan nilai maksimum dan nilai minimum, lalu kita gambarkan garis bilangan di sini ya, garis bilangan. Nah, yang kita gambarkan dari yang paling kecil 90, kemudian ada 180, dan di sini ada 270 gitu ya. Nah, kita lihat kalau nilai max berarti kita taruh di atas, nilai min kita taruh di bawah, nilai min kita taruh di bawah lagi, seperti itu ya. Nilai max, kalau max dia berarti di atas, maksudnya seperti ini. Kalau nilai min kita taruh di bawah. Nah, kalau udah dapat titik-titiknya seperti ini, kita gambarkan garisnya, dan seperti ini ya, kurang lebih kayak gini. Kita lihat ini kurang geser sepertinya. Nah, kayak gini. Jadi pada 180 itu mencapai titik maksimum, pada 90 titik minimum, dan 270 minimum. Lalu kita lihat di sini yang merupakan yang grafiknya itu naik itu sebelah mana, ya kan? Nilai naik pada interval. Nah, kita bisa lihat dari 90 ke 180 ini naik. Dari 270 dan seterusnya atau sampai 360 karena batasnya segini itu juga naik. Jadi jawabannya ada 2, 90 kurang dari X kurang dari 180 atau 270 kurang dari X kurang dari 360. Oke. Ini saja nomor 1, sekarang kita langsung ke nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2, yang dimana nomor 2 ini kurang lebih sama persis dengan nomor 1, hanya kita mencari bagian yang turun. Jadi tahapan pertamanya kita cari dulu nilai X dengan cara menurunkan sekali dan menyamadengankan dengan 0, lalu kita masukkan ke turunan kedua. Langsung aja kita coba. Kita mengetahui di sini fungsi fx itu adalah sama dengan 3 sin 2x min 3x. Nah, turunan pertamanya, turunan pertama itu adalah 6 cos 2x dikurangi 3. Itu lalu kita sama dengan 0 untuk mencari titik-titik stasionernya. Oke, sudah dapat seperti ini. Kemudian kita lakukan aljabar singkat. Nanti ujung-ujungnya kita akan mendapat cos 2x sama dengan setengah. Nah, cos 2x sama dengan setengah ini kemudian kita ubah menjadi ke dalam bentuk cos. Jadi cos 2x itu sama dengan cos berapa yang cos 60? Cos 60 ya, cos 60 sama dengan setengah gitu maksudnya. Nah, udah dapat persamaan cos seperti ini, lalu kita bagi lagi menjadi kemungkinan persamaan cos. Sama kayak nomor 1 tadi, tapi tadi sin, sekarang cos. Kalau cos itu yang kemungkinan pertama adalah 2x itu sama dengan 60 tambah K 360. Kemungkinan kedua itu 2x sama dengan negatif 60 ditambah K 360. Nah, jadi kita sederhanakan X sama dengan 30 ditambahkan dengan K 180. Yang kanan menjadi X sama dengan min 30 ditambahkan dengan K 180. Nah, kemudian kita uji coba K bilangan real dan harus sesuai dengan jangkauan ini dari 0 sampai 360. Kalau kita coba K0 itu udah dapatkan hasil 30, masuk ya. K1 itu juga masih masuk 210. Nah, kemudian kita masukkan lagi di sini K0 min 30 nggak masuk. Berarti kita langsung K1. K1 itu sama dengan 180 kurang 30, 150. K2 adalah 360 dikurangi 30, berarti 330. Nah, untuk mencari yang mana yang merupakan nilai maksimum atau nilai minimum, itu kita harus menggunakan turunan kedua dan kita substitusikan nilai dari ini K0, K1, K1 dan seterusnya ini ke dalam turunan kedua tersebut. Nah, dari persamaan ini kita tahu nggak turunan keduanya apa? Tahu. Kita turunkan sekali lagi aja ya. F aksen X itu sama dengan berarti kita turunkan lagi menjadi min 12 sin 2x. Nah, setelah itu kita substitusikan masing-masing ini ke dalam sini dan kita akan mendapatkan hasil-hasil dari substitusi ini ya, dari aljabar ini. Nah, kita coba-coba satu-satu. Jika x sama dengan 30, nah kita coba masukkan menjadi min 12 dikali setengah akar 2. Ini nggak usah dihitung, sebenarnya kita lihat aja hasilnya negatif atau positif. Hasilnya apa? Negatif. Kalau negatif tadi adalah max gitu ya.
fx kurang dari 0, berarti dia nilai maksimum. Kita coba yang kedua adalah kita coba 150. Nah, ini jadi min 12 dikali. Nah, ini karena kuadrannya agak sedikit aneh, kuadran 4 ya. Kita coba-coba aja. Jadi mendapatkan min setengah akar 2 juga. Akar 3 maksudnya. Oke. Nah, oke, habis itu kita lihat hasilnya min ketemu min, berarti jawabannya plus. Kalau jawabannya plus berarti dia nilai minimum gitu ya. Nah, kita coba yang ketiga, X sama dengan 210. Nah, saya tidak akan menjelaskan hasilnya, pokoknya jawabannya itu adalah min. Kalau jawabannya min berarti dia nilai maksimum. Yang terakhir, kalau X sama dengan 330, kita masukkan ke dalam F double accent, itu akan mendapatkan hasil positif. Positif berarti dia adalah nilai minimum. Setelah mendapatkan hasil ini, kita gambar kembali garis bilangan. Oke, garis bilangan. Kita lihat di sini dari 30, kemudian 150, kemudian 210, dan terakhir 330. Kita gambarkan titik-titiknya. Pada X30 itu nilainya maksimum, berarti kita taruh di atas. Pada 150 itu nilainya minimum, taruh di bawah. 210 maksimum di atas, 330 minimum di bawah. Kita gambarkan ini seperti ini, turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Oke, kita lihat aja yang turun di bagian mana. Nah, oke, ternyata turunnya di bagian sini. Oke, dan di bagian sini. Ya, bagian sini dan bagian sini. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 30 kurang dari X kurang dari 150. Dan 210 dikurang dari X kurang dari 330. Wah, nggak ada di pilihan. Ya udah, kita terjemahkan ke dalam radian. Jawabannya adalah pi per 6 kurang dari X kurang dari 5 pi per 6. Yang kanannya 7 pi per 6 kurang dari X kurang dari 11 pi per 6. Dapat jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 3. Masuk ke nomor 3. Ya, ini juga caranya kurang lebih mirip dengan nomor-nomor di atasnya, tapi jauh lebih singkat. Oke, karena kita hanya perlu berhenti pada nilai X. Oke, nilai X. Jadi nggak usah nyari Y ataupun nyari nilai mana yang minimum ataupun maksimum. Langsung aja kita tuliskan kembali fungsinya apa di sini. Kita fx sama dengan X ditambahkan dengan cos X. Nah, ingat-ingat, kalau ingin mencari nilai titik stasioner, itu kita turunkan sekali dan kita sama dengan 0. Langsung aja, berarti f aksen X kita turunkan, berarti jadi 1, cos menjadi sin jadi negatif, 1 min sin X, lalu kita sama dengan 0. Oke, kita melakukan aljabar, pindah-pindahan ruas, dan akan mendapatkan sin X sama dengan sin 90. Kenapa 90? Karena ini satu ke kanan jadi min 1, min-minnya hilang, dan sin X sama dengan sin 1 gitu ya. Yang sin yang hasilnya 1 itu adalah sin 90, seperti itu. Nah, kita langsung bagi jadi 2. Kemungkinan seperti biasa, X sama dengan 90 ditambahkan dengan K 360. Yang satu lagi X sama dengan 180 dikurangi 90. Nah, ini kiri kanan ini sebenarnya sama, ini kan ujung-ujungnya jadi 90 tambah K 360 ya. Jadi karena kiri kanan sama, ini kita coret saja kemungkinan dan kita kerjakan satu saja yang bagian sini. Oke, udah seperti ini. Kita masukkan lagi, kalau K nya sama dengan 0 berarti dapat 90. K nya 1 lebih ya, lebih dari 360. K nya min 1 juga kurang dari itu. Nah, karena yang kemungkinannya cuma 1 K 90, langsung aja kita lihat jawabannya yang mana yang 90. Ya udah, yang C setengah pi ya, 180 dibagi 2. Sudah seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Nah, kita masuk ke nomor 4. Ini kita tidak pernah melihat tipe soal seperti ini sebelumnya, tapi saya sudah tuliskan di atas. Kalau F double accent kita sama dengan 0, kita akan mendapatkan titik belok. Oke, titik belok. Langsung aja kita langsung kerjakan, cari turunan pertama dan turunan kedua terlebih dahulu. Kita tulis dulu persamaannya, ulang. Fx sama dengan sin kuadrat X tambah 2. Oke, turunannya apa? Kita langsung turun pertama, f aksen X itu sama dengan 2
kita tulis lagi sin pangkat kurang 1 dikali dengan turunannya cos X tambah 0 gitu ya. Ini kita bisa ganti bentuknya untuk mempermudah ya. Sin 2X seperti itu. Nah, di sini kita tidak boleh langsung sama dengan 0. Kenapa? Karena pada soal kita diminta untuk mencari koordinat titik belok. Koordinat titik belok itu berbeda dengan koordinat titik stasioner. Titik belok itu dicari dengan menggunakan fungsi yang telah diturunkan 2 kali. Jadi f double aksen x baru kita sama dengankan dengan 0. Ya, kalau tadi titik stasioner itu turunan pertama disama dengankan dengan 0, tapi kalau turunan kedua disama dengankan dengan 0, itu adalah cara untuk mencari titik belok. Nah, jadi kita belum selesai sampai turunan pertama. Kita turunkan sekali lagi, f double aksen x sama dengan, kita turunkan lagi ini sin 2x berarti menjadi 2 cos 2x. Nah, baru dari sini kita sama dengankan dengan 0. Oke? Dapatlah kita cos 2x itu sama dengan 0. Hasil cos apa yang sama dengan 0? Sama dengan cos 90. Nah, udah dapat persamaan cos, lalu kita bagi menjadi 2 kemungkinan seperti biasa ya. Kalau cos itu yang pertama ada 2x sama dengan 90 ditambahkan dengan K360. Yang satu lagi tinggal kasih min sama dengan min 90 tambah K360. Nah, lalu kita sederhanakan x sama dengan berarti 45 ditambahkan dengan K180, yang kanan x sama dengan min 45 ditambah dengan K180. Lalu kita coba satu-satu, ini K bilangan bulat, K0 itu sama dengan 45, K1 225, K2 udah tidak mungkin ya. Nah, kita coba K1 min 45 nggak mungkin, jadi langsung ke K1. K0 tadi nggak mungkin, K1 berarti 135, K2 adalah 315. Nah, ini sebenarnya step berikutnya adalah kita masukkan, ini kan nilai X ya, ini nilai X, nilai X, nilai X, nilai X. Kita masukkan kembali ke fungsi awal gitu ya. Tapi karena di sini pilihan depannya itu beda-beda semua, kita lihat aja yang sama-sama ini. Kan 45 itu pi per 4 dan seterusnya gitu ya. Kita ubah ke radian aja. Nah, kita lihat pilihan dari yang bawah dulu deh. Kalau yang bawah ini 330, 11 pi per 6 itu 330. Ada nggak 330 di sini? Nggak ada, berarti coret pilihannya. Yang D, 4 pi per 3, 4 pi per 3 itu sama dengan berapa nih? 240 ya, 240. Ada nggak 240 di sini? Nggak ada, berarti kita hilangkan pilihannya. Pi itu 180, nggak ada kan? Nggak ada. Pi per 3 itu adalah 60, di sini 60, nggak ada kan di sini? Nah, sisa 1, pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45, ada. Ini adalah pi per 4. Berarti jawabannya sudah pasti yang A, seperti itu. Nah, kita masuk ke nomor 5. Sebelum kita kerjakan, kita harus memahami suatu konsep ya. Kita gambarkan dulu, ini konsepnya salah ini. Tidak. Nah, kita gambarkan dulu. Jadi grafik sin itu seperti apa? Grafik sin itu kan mulai dari 0, naik, turun, dan seperti ini ya. Nah, ternyata nilai tertinggi sin itu ada pada 1 dan nilai terendahnya itu adalah min 1. Dan ini berlaku untuk apapun nilai sinnya. Asalkan persamaan itu hanya terdapat sin, maka sudah pasti tertingginya adalah 1 dan min 1. Jadi bagian sini, ini sin ini, itu adalah 1 atau min 1 gitu ya. Jadi khusus yang sin aja itu 1 atau min 1, apapun ini di dalamnya, apapun itu udah pasti 1 dan min 1 gitu. Nah, ini ada depan-depannya gimana? Ya udah tinggal kita 1 dikali 2 tambah 1 atau 1 dikali min 1 dikali 2 ditambahkan dengan 1. Jadi kalau udah ketemu kayak gini, setelah kita mengetahui kalau sin itu maksimalnya plus 1 dan atau min 1, kita bagi aja menjadi 2 kemungkinan. Nah, kan kita tahu kalau sin itu kita bagi menjadi max. Kalau max itu adalah pasti ke 1, kalau yang min itu pasti min 1 gitu ya. Nah, sekarang kita belah 2 nih kemungkinannya nih. Set. Nah, sekarang kita cari kalau nilai maksimum dari persamaan ini, oke, dan nilai minimum dari persamaan ini, oke. Kan kita tahu di depannya adalah 2.
Dan kalau maksimum berarti nilai sini adalah plus 1 ditambahkan dengan 1 yang belakang ini. Sekarang yang minimum 2 dikali nilai minimum situ berapa? Min 1 ditambahkan dengan 1. Jadi kita dapat jawaban maksimum nilai ini adalah 3 dan minimumnya adalah min 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, tibalah kita pada nomor terakhir, nomor yang esai yang ada pilihannya. Nah, kita tuh sebenarnya sudah memahami konsepnya ya. Nilai maksimum berarti pakai turunan ke berapa? Turunan kedua. Kita masukkan nilai X dari turunan pertama disamakan dengan 0. Lalu kita masukkan ke turunan yang kedua dan dapat nilai max ataupun min gitu ya. Nah, tapi di sini soalnya agak tricky karena kita tidak pernah melihat turunan tan sebelumnya ya, tapi sebenarnya sama aja konsepnya. Oke, langsung aja kita turunkan. Oke, di aksen X, turunan pertama dulu. Turunannya adalah X hilang, berarti 2. Turunan tan apa? Jangan lupa secant kuadrat X. Nah, kayak gini. Jadi, kita samakan dengan 0 karena kita ingin mencari nilai titik stasionernya, baru kita masukkan ke turunan kedua ya, gitu ya. Nah, ini kita pindah ruas saja, sec kuadrat X sama dengan min 2 gitu ya. Berarti sec kuadrat X itu sama dengan 2. Nah, ini ada kuadratnya, gimana caranya? Nah, kita akarkan saja dua-duanya, set dan set gitu ya. Kita akarkan dua-duanya sehingga mendapatkan sec kuadrat X sama dengan akar 2. Oh, salah nih, salah. Kita ingat, kalau akar dari suatu bilangan itu dapat berupa nilai positif dan nilai negatif. Jadi, kita tambahkan dengan plus, min, baru akar 2 gitu ya. Yang udah dapat seperti ini. Nah, kan kita masih dalam bentuk sec. Sec itu apa? Seper cos X sama dengan plus min akar 2. Untuk mendapatkan cos X ya udah kita balik aja. Ini berarti menjadi cos X, ini menjadi plus min akar 2 per 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai dari X ini ya. Nah, bisa saja sebenarnya kita masukkan ke dalam yang A tambah K 360 atau min A sama dengan tambah K 360, ini bisa kayak gini. Tapi ujungnya sama aja, karena apa? Karena di sini interval maksimalnya adalah pi per 2 dan minimalnya adalah min pi per 2. Kalau kayak gini kan nggak mungkin ya selain dari 45 atau negatif 45. Karena apa? Karena kan nilai yang setengah akar 2 selain ini itu pasti sudah lebih dari pi per 2 atau sudah lebih kurang dari pi per 2 gitu ya. Jadi tidak ada kemungkinan lain selain kedua jawaban ini. Jadi langsung aja kita tulis kalau X itu sama dengan min 45 atau X itu sama dengan 45. Udah dapat kedua nilai X ini, lalu kita masukkan ke dalam turunan kedua. Nah, turunan kedua dari ini adalah apa gitu kan? Kita turunkan lagi 2 min sec kuadrat X ini, kita turunkan G aksen X itu sama dengan min 2, jangan lupa ya karena ini min sec, min 2 sec kuadrat X ya kan, min sec tan gitu kan, sec kuadrat X dikali tan X. Nah, udah dapat seperti ini. Lalu kita susikan ini ke dalam sini gitu ya. Nah, nanti akan mendapatkan hasil-hasil sebagai berikut. Nah, kalau kita masukkan X sama dengan min 45, itu kita masukkan kan mendapatkan min 2 dikali seper cos kuadrat 45 dikali tan min 45 ya, tan min 45. Nah, ini nggak usah dihitung nih, kita lihat aja, ini kan min. Ini min. Min ketemu menjadi apa? Ini plus. Kalau nilai plus berarti nilai min, gitu ya. Nggak usah dihitung, sebenarnya kita tinggal lihat yang mana yang nilai positif, yang mana nilai negatif, dan kita identifikasi. Kalau nilainya dia positif, berarti dia nilai minimum. Kalau dia negatif, berarti dia nilai maksimum. Nah, yang satu lagi, X sama dengan 45, itu kita masukkan ke dalam sini. Berarti min 2 dikali 1 per cos kuadrat 45. Lah, ini kenapa min 45 di sini 45? Lah kan kalau cos ini misalnya ya, cos min A itu sama dengan cos A. Jadi nggak ngaruh sebenarnya kalau naruh min dalam. Yang ngaruh tuh sin sama tan ya. Nah, cos kuadrat ini dan tan 45.
Nah, ini hasil apa? Min ketemu plus, berarti jawabannya adalah min. Kalau nilai-nilai min berarti dia pasti nilai maksimum, kita balik gitu ya. Yang ditanya apa? Nilai maksimum. Nilai maksimum berarti kita menggunakan yang hasil dari X sama dengan 45 karena dia adalah merupakan nilai maksimum gitu ya. Lalu untuk mendapatkan nilai Y-nya, karena kan yang ditanya adalah itu ya, nilai maksimum berarti ada X dan Y gitu ya. Nah, itu kita tinggal substitusikan dengan persamaan awal gini ya. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan awal. Oke, susi ke awal dan dari X sama dengan 45. Kalau X sama dengan 45 berarti Y-nya sama dengan 2X, berarti 2 dikali 45, 2 dikali 45 dikurangi tan X, berarti tan 45, berarti sama dengan 90 dikurangi tan 45 itu 1. Udah dapet deh. Jadi jawabannya adalah 45 dan ini itu adalah 89, tapi sebaiknya diubah menjadi pi aja ya, radian. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat video yang cukup panjang ini. Sebenarnya udah berapa lama sih belum edit nih. Oke, semoga sukses, dapat dikerjakan dengan mudah, dapat dipahami, dan semoga kita semua selalu diberkahi ilmu dan mendapatkan apa yang kita inginkan di masa depan dengan ikhtiar yang telah kita lakukan di masa sekarang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.